bahasa saya nih. Maksud gue mah kalau nggak gila nggak bakalan maju. Ide gila. Ide gila. Benar. Ide gila. Itu bukannya nggak sopan, memang Tangerang utaranya bahasanya itu. Dan itu lebih mengena bahwa kita punya rasa apa ya? Chemistry-nya lebih Chemistry dapat tuh. Iya, dengan kaum sen kanan belok kiri. Ibu-ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pungki Ari Wibowo, biasa dipanggil Mr. Pau. Kali ini si Jabrik menghadirkan narsum. Alhamdulillah, narsum kita yang terhormat ini udah hadir di si Jabrik. Beliau habis musrembang di Kecamatan Sepatan. Kita sambut saja narsum kita. Ada 3 narsum. Yang pertama ada Bung Khalid Ismail. Beliau adalah Ketua Dewan DPRD Kabupaten Tangerang. Dan yang kedua ada Bapak Camat kita, Bapak Camat Dadang Sudrajat. Dan yang ketiga ada Ketua OKP, yaitu diwakili oleh Ketua KNPI Sepatan, ada Bung Ade Muslihat. Langsung saja kita tanyakan pada narsum kita nih. Yang pertama ada Bapak Ketua Dewan, Bang Khalid. Gimana nih pandangan Bapak nih tentang Sepatan? Apa sih yang menarik tentang Sepatan? Karena Sepatan kan gerbangnya Pantura. Silakan Bang Khalid. Yang menarik buat saya ini Pak Camat kok bisa ini ya, bisa menjadi fasilitator yang ternyata kan Sepatan sebenarnya ini kan dengan komplikatif persoalan sosial, kemudian infrastruktur, tapi ini pelan-pelan melakukan perut dan lain sebagainya. Maka saya betul-betul hari ini merasa senang disuguhkan dengan taman pemandangan. Dari begitu kita masuk tahun ke tahun ini beda. Pertama dengan ide kreatifnya pada saat di layout ruangan aja ini sudah, wah ini luar biasa. Nah ini yang kemudian ada harapan yang luar biasa bahwa Sepatan ini bisa gemilang dengan tadi. Nah, kemudian bukan hanya kepada ide kreatif, tapi eksekusinya ini Pak Camat ini bisa nih. Eksekusinya bisa mengakomodir beberapa elemen anak muda, tokoh-tokoh, kemudian lembaga-lembaga yang lain yang kemudian ini betul-betul bisa digerakkan. Kebanyakan kita ini hanya sifatnya mendukung program, kebanyakan itu, sehingga hanya menjalankan program. Tapi tadi untuk performa yang bagus ini butuh kreativitas, butuh ide dan gagasan. Jadi kalau bahasa saya nih, maksud gue mah kalau nggak gila nggak bakalan maju. Ide gila. Benar. Ide gila. Emang yang begini memang saya nggak tahu kalau hal-hal kayak begini nih apakah memang keluar dari ini Pak Camat gitu kan. Dan kalian harus bangga nih, masyarakat Sepatan harus bangga. Itu jelas kita punya camat sangat visioner. Dari tadi Bapak dipuja-puja nih sama Pak Dewan. Coba jelasin Pak, bagaimana nih pandangannya Sepatan ini dipimpin oleh Bapak? Silakan Pak. Kelebihan Pak Mr. Pau ini. Emang dia hari sama kita ngobrol. Habis dia adain ide. Terima kasih Pak Bang Pau nih. Saya panggil Abang nih. Yang terhormat Pak Dewan nih. Sebenarnya abang saya nih, senior kita semuanya dalam rangka pergerakan. Dia ada di parlemen, alhamdulillah. Tadi dulu kalau udah ngomong kalimat gua itu bukannya nggak sopan, memang Tangerang utaranya bahasanya itu. Dan itu lebih mengena bahwa kita punya rasa apa ya? Chemistry-nya lebih Chemistry dapat tuh, Bang Ade. Podcast ini namanya si Jabrik nih. Jadi singkatnya sistem informasi jaringan berbasis komunitas. Jadi besok ini digunakan banyak orang-orang yang berpikir, gagasan ide, tuangan di sini. Biar terdokumentasi, terekam digital. Nah itu nih. Makanya saya minta nih teman-teman KNPI ini, Pak Ketua dan teman-teman untuk garap ini, termasuk juga komunitas dari Nemo Production. Peluangnya tadi 24 jam, luar biasa Pak. Aktivitas masyarakat yang lalu lalang di sini. Jadi kalau dibilang macet ada, ya bukan wajar, tapi memang kondisinya seperti itu. Karena responsif masyarakat yang menetap di sini dan berlalu lintas. Nah ini jadi peluang usaha mikro. Nah mungkin hampir sepanjang jalan, tadi dibilang kalau kemarin mungkin pasar terpanjang yang nggak bagus, besok kita rubah koridor terpanjang tapi dengan tertata. Nah ini mungkin barangkali Pak Ketua kami mohon dukungannya
Dan hari ini mungkin nih, makanya nanti kita minta nih teman-teman dari KMPI, ya ide gagasan kreatifnya lah. Jadi kalau yang muda kan press untuk buat ini, paling nggak era digital ya 5.0 ini, ya 5.0, ya artinya bisa ditangkap, digitalnya dapat, konsep-konsep idenya dapat. Nah ini mungkin bisa juga dikelola oleh teman-teman KMPI. Mungkin dari KMPI ini yang lebih konsepnya apa ini. Menurut Pak Dewan gimana nih? Ketika di era digitalisasi nih, peran pemuda harus seperti apa Pak Dewan? Coba Pak Dewan, jelaskan biar pemuda ini paham. Disrupsi teknologi. Ini yang mesti harus kita waspadai Pak Camat. Kenapa? Karena dari sisi bagaimana kan semuanya ini sudah mulai merusak kepada akar rumput budaya apa semua. Betul. Nah ini yang dari sisi ininya, makanya dengan pemanfaatan digitalisasi ini, kemudian teknologi ini yang tadi, karena yang dirubah ini semuanya, makanya kita harus bersahabat. Nah KMPI ini mesti harus bisa ini. KMPI harus bisa memberikan pengarahan, penjelasan, pemanfaatan terhadap teknologi. Nah ini udah bagus ini Pak Camat ya. Artinya kalau memang tadi yang penting kita waspada dengan disrupsi teknologi tadi, karena kalau enggak repot ini, karena ini kan sudah mulai beralih, dan kalau nggak siap nih, baru malah satu ketinggalan, yang kedua kalau salah memanfaatkan juga repot lagi nanti, itu kan repot lagi, salah nanti justru malah merusak generasi, gitu. Nah makanya tadi mesti harus, tapi oke lah, saya salut lah, ini Pak Camat tadi bukan hanya sebatas ide, tapi yang terpenting itu adalah pada saat reaksi pelaksanaan. Ini yang sulit. Eksekusi Pak. Eksekusinya. Lah emang gampang, anak muda nih begini loh, gue punya ide begini. Nah, anak muda punya ide, tapi ketika nggak ada eksekusi kira-kira udah sebatas ide. Nah, yang terpenting tadi. Nah, makanya kan bersyukur kitanya ketika kita punya pimpinan, kepala wilayah, yang pertama mendengarkan. Nah, yang kedua menerima ide dan gagasan. Nah yang ketiga bukan hanya mendengarkan dan menerima, yang ketiga mau mengimplementasikan. Nah kalau sudah mau mengimplementasikan tadi berarti kan jalan semua. Perencanaan tanpa pelaksanaan ini ya sama aja. Hayal Pak. Ya hayal. Lah iya. Halo. Makanya tadi tuh udah luar biasa lah. Pokoknya good. Siap. Jadi Pak, tantangan terbesar ya untuk pembangunan di tahun 2023 ini kan peningkatan ekonomi nih, khususnya di wilayah Sepatan nih. Kan kalau pada umumnya di kabupaten kan mintanya 5,70% kan, 5,47%. Gimana pandangan Bapak nih ketika Bapak hadir dari Pak Camat Dadang 2019 datang hingga sekarang, tingkat ekonomi di Sepatan ini seperti apa? Ya kan kalau tingkat ekonomi kita melihatnya otomatis kan dari target 5,7% untuk pengentasan kemiskinan, kemudian untuk kenaikan IPM dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya target. Nah kalau kemudian lari kepada wilayah, otomatis di situ nanti sama dari peningkatan atau target 5,7 sekian persen ini menjadi. Tapi saya optimis ini bisa dijalankan. Pertama, melihat kapasitas, kemudian kapabilitas seorang kepala wilayah. Lagi-lagi sekarang ini nggak zaman lah. Kalau cuma punya jabatan tapi tidak punya inovasi dan kreativitas, ngapain? Laut aja lu gitu. Iya, ke laut aja. Itu kan. Dan gue selalu ngomong, jangan biarkan teman-teman yang punya beban tanggung jawab di wilayah masing-masing hanya sebatas tadi, nggak mau jalan, nggak mau berpikir, nggak mau udah. Nah, gue optimis, Sepatan ini bisa. Kenapa? Karena dipegang oleh seorang kepala wilayah yang mau bekerja, yang mau bersama-sama, dan yang mau mendengarkan. Itu bukan hanya sebatas teoritis, akan kebanyakan kan begitu. Yang gue lihat. Nah, ya,
Maka buat masyarakat Sepatan, mudah percaya diri, target ini pasti akan tercapai. Ya apalagi dengan tadi. Ini kan bagus bagaimana kita menghadang, kan kalau bicara perekonomian tadi, namanya sentra-sentra ekonomi. Kita begitu melihat dari jauh potensi, bagaimana yang potensi jauh itu bisa imbasnya ke kita. Nah ini yang ada di ide beliau nih. Itu kan, nah dengan mendirikan sentra-sentra ekonomi, lah emang dipikir. Cuman buat anak-anak muda nih, anak-anak muda mestinya harus pikir bagaimana orang penasaran ada apa dengan Sepatan, ya kan? Sehingga mereka penasaran, begitu penasaran mereka datang ke Sepatan. Begitu datang ke Sepatan ternyata yang dilihat gitu kan? Banyak pilihan. Banyak pilihan. Itu makanya di situ tadi, wah luar. Artinya ini luar biasa. Walaupun secara ini saya optimis, Pak Camat nih. Ya. Patut optimis nih, mampu untuk tadi apa yang ditargetkan. Nah, ya tinggal lagi semua elemen masyarakat Sepatan bersatu. Iya, Ayo. makanya Pak, ini anak buahnya. Nah. Gitu udah semangat. Udah sampai udah ngebul-ngebul gitu ya Nah, pikirin tuh. betul. Nah, begitu pas eksekusinya ditinggal Nah. sendiri, repot juga. Nggak boleh itu Kan mah. kayak Pandangan gitu. Pak Camat nih, bagaimana nih pandangan Pak Camat nih ngebina desa ketika kepala desa susah dibina? Artinya kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat Surat desa. kayaknya, Pak. Gitu. Surat kayaknya. Surat kayaknya. Pengen mengetahui arahan Pak Camat ke depannya nih untuk pimpinan-pimpinan kita di wilayah gimana nih untuk Iya. raja-raja kecil Tadi- membangun. Tadi kan sudah saya ilustrasikan, bahkan saya sudah simulasikan. Pada dasarnya gini, setiap orang pengen punya prestasi, Nah, punya pengen yang terbaik. Cuma mungkin ada bisa bicara membacanya, ada bisa eksekusi, ada juga yang nggak bisa, cuma perencanaannya. Ada juga mungkin tadi kan yang orang berpikir setiap orang berbeda. Nah, tadi Pak ya udah sampaikan tadi demo saya bilang harus bukan dipaksakan ya, harus diarahkan. Kita punya platform, kita punya standar, itu tugas camat. ya. Makanya tadi misalnya kita reward mereka yang berprestasi, itu kan salah satu kompetisi positif, sehingga teman-teman di desa, aduh kalau gitu kita masih harus lebih bagus lagi, karena mereka dipertontonkan kinerjanya, ditampilkan, dihargai, dan dilihat banyak orang. Artinya kalau sebuah desa ketinggalan yang lain, berarti kan rasa malu, Betul. nggak nyaman, kok udah jadi pemimpin, enggak. Dan saya yakin teman-teman di Sepatan, di 7 desa nih, insya Allah siap. Kemarin kan ada baru proses transisi kepala desa, jadi kepala desa. Mungkin hari ini udah bukti, tadi kan ada banyak tuh. Misalnya mereka BUMDes sudah jalan. Sekarang mereka lagi ngembangin bikin inovasi. Saya lihat judulnya banyak tuh, kampung tematik Pak Ketua. Kampung tematik kan bukan cuma physically, di situ ada juga ekonomi, sosial, budaya yang bisa kita kolaborasikan. Makanya tadi muncul beberapa konsep siap wilayah desa atau kalau ada kampung tematik, itu nanti bungkusan isinya itu dalamnya ya lebih kepada sub-sub yang harus kita coba push. Kita push, mungkin tadi mohon juga bantuan dari yang terhormat ini, dari pokok pikiran, aspirasi yang mungkin bisa ditangkap nih lebih efektif gitu jalannya. Kita nyusun programnya, kalau nggak ada ketok palunya beliau ini nggak jalan juga. Benar. Justru ini yang paling kita harapkan. Alhamdulillah hari ini lewat Musrebang yang terhormat Musda W3 bahkan lebih Pak Ketua Dewan langsung hadir di sini mendengarkan, bahkan tadi dengan beberapa penyampaian dari kita kan tadi beliau harus mentangkap ya, skala makronya udah dapet nih. Ya kita tinggal minta apa irisan-irisan tadi itu Pak. Kalau kata kue itu kue pembangunannya. Nah mungkin saya pikir bisa. Makanya mungkin ngajak desa itu ya harus dibawa lari. Bahasanya kalau kata Sepatan jangan pakai gigi mundur Pak. Iya, kalau Jangan gitu. pakai gigi mundur. Nah, kalaupun terpaksa rem aja sama normal. Nah, saya itu. Kedepannya sungguh luar biasa bonus demografi yang tadi abang bilang. Bagaimana skill pemuda nih bang? Abang selaku camat kepemudaan lah di wilayah Sepatan nih. Gimana yang ngelihat nih untuk 2035 kan bonus demografi sudah luar biasa. 45. 2045. Ya. Jadi seperti apa bang? Apakah ada konsep untuk kita minta ajuan ke Pak Dewan Pembangunan BLK di wilayah Sepatan? Gimana bang untuk memupuk skill-skill pemuda nih agar siap bersaing di dunia ke depan nih bang? Ya, jadi pernah saya 2020 Pak, yang Musrembang 2020 saya pernah mengajukan BLK Pak. BLK di Utara, syukur-syukur di Sepatan gitu.
Karena ya memang itu tadi, kita khawatir kalau misalnya ke depannya anak-anak muda sekarang tidak dibekali dengan keahlian, akan seperti apa nantinya. Ditambah pemanfaatan digitalisasi dan segala macam. Kita coba buat program di 2022 ini pelatihan kewirausahaan berbasis digital, Pak. Karena sekarang ini zaman digital, dagang aja serba digital. Bahkan mall-mall aja bisa kolaps dengan digital gitu, apalagi dengan kaum online ya. iya, dengan kaum sen kanan belok kiri, ibu-ibu, Pak. Ini itu ya sekarang gimana caranya anak muda ini bisa memanfaatkan, bukannya dimanfaatkan oleh digitalisasi. Mungkin seperti itu, Pak. Ini Pak Camat ini welcome dan suka dengan anak-anak muda yang kreatif. Maka tinggal tadi. Jadi ini jangan disia-siakan. Momen-momen yang seperti ini jangan disia-siakan. Hari ini kita tuangkan ide gagasan. Kemudian hari ini kita tuangkan ide dan gagasan melalui kebijakan politik anggaran. Maka kita tunggu apakah direalisasi atau tidak. Kalau tidak direalisasi berarti tidak ada goodwill. Ingat, tidak ada goodwill. Tapi kalau kemudian ada realisasi itu, oh berarti betul. Ada goodwill-nya itu betul-betul pada tataran pelaksanaan perencanaan. Jadi kalau ngomong doang ya susah. Mungkin macam mana? Siap. Iya. Oke. Siap, siap. Oke ya. Terima kasih para narasumber kita yang sungguh luar biasa pemaparannya tadi. Kita doakan narasumber kita semakin karirnya bagus, berkembang pesat. Dan jangan lupa subscribe Apa si Jabrik. Kalau kata orang kita mah subrek. Subrek. Like, comment, and subrek. Ya, Share. share jangan lupa. Saya mewakili daripada teman-teman kru dari Nemo Kreator, dari KNPI, dari pemerintah Kecamatan Sepatan, dari Ketua Dewan. Undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Gemilang dong. Tangerang Gemilang, Sepatan Ginding, pemuda maju.